Baik, selamat datang kepada teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan terutama Pastor Damian serta tim dan para frater hari ini. Saya akan menyapa dulu ya teman-teman kita yang datang hari ini. Nanti kalau saya bilang dari ini, terus Anda menjawab Shalom, semua tepuk tangan, boleh ya? Nah, biar semangat dong. Oke, saya panggil teman yang paling jauh ya. Dari Paroki Bandung, mana ini? Ya, teman-teman harus pakai kaos biru ya, ini ya. Tulisannya brave, berani. Yes. Oke. Terus kemudian kalau nanti ada yang belum saya sebutkan, tolong saya diberitahu. Dari Paroki Monica BSD, mana ini? Ya, tepuk tangan. Dari Paroki Bintaro Jaya, mana Bintaro Jaya? Ya, selamat datang. Dari Paroki BHK Kemakmuran. Iya, selamat datang. Dari Paroki Asisi, belum datang. Dari Paroki Bernadette. Iya, selamat datang Bernadette. Terus dari Paroki Lubang Buaya. Belum datang. Paroki Blok B. Oke, satu tangan. Paroki MBK. Selamat datang. Paroki MKK. Iya, selamat datang. Ada yang bisa keluar dulu. Mana dia? Oh iya, sudah. Mungkin menyusul ya. Baik. Inilah pater dan frater umat kita yang datang dari berbagai tempat. Mungkin ada yang belum mengerti MCI. Ini baru pertama dengar MCI. Jadi Marian Center Indonesia itu dirintis oleh Ibu Syu ya, dan Romo Yosef Tarong waktu itu. Kemudian awalnya di kapel di KS Kebun Jarum sana. Terus sekarang pindah ke sini sudah 28 tahun ya dia MCI. Jadi saya sebagai pastor moderator pendamping untuk kelompok-kelompok doa di bawah naungan Marian Center Indonesia. Termasuk yang mengadakan panitia hari ini adalah kelompok doa Santo Peregrinus. Nah, Ibu Rosa ketuanya bersama teman-teman yang lain memprogramkan kegiatan ini. Kebetulan memang tahun ini ya diprogramkan, maka kita laksanakan. Dan puji Tuhan, awalnya kami targetkan paling 30-40 orang. Yang mendaftar sekarang lebih dari 50 orang. Tepuk tangan. Ada yang masih on the way ya. Jadi mungkin mungkin akan lebih banyak lagi karena mereka masih on the way. Moga-moga mereka aman. Oke, singkatnya saya ditabiskan sejak tahun 2008. Nama saya Romo Robi ya. Okam, Ordo Karmel. Saya ditabiskan 2008 dan saya bertugas di MCI ini sudah hampir 2 tahun ya, tahun ketiga. Oke, itu perkenalan saya. Saya akan memperkenalkan Romo Damianus sebagai narasumber kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong, Romo Damianus. Iya. Oke. Romo Damianus M. Garegili OSM lahir di Soa, Nada, Bajawa, tanggal 20 September 1982. Ia seorang religius, biarawan, imam, dan misionaris dalam Ordo Servorum Mariae OSM. Ia merupakan imam pertama asal Indonesia. Kehormatan ya. Perjalanan hidupnya mulai dari seminari di Ruteng, Manggarai, lalu melanjutkan hidup religius dan kuliah S1 filsafat di Meksiko, dan melanjutkan studi teologi di Universitas Mariano Roma, Italia, ambil spesialisasi bidang Mariologi di universitas yang sama. Ditabiskan imam tahun 2016 di Karot, Manggarai, Indonesia. Ia pernah bertugas di Seminari Tinggi 7 Bapak Kudus pendiri Malang. Terus kemudian pindah ke komunitas novisiat dan menjadi formator
Kemudian tanggal 25 Oktober 2019 menjadi satu-satunya peserta kapitularis asal Indonesia dalam Kapitel Jenderal OSM ke-214 di Roma, Italia. Ia aktif dalam berbagai forum gereja, baik di tingkat paroki maupun keuskupan, dan mengikuti berbagai kemajuan dan perkembangan dunia di bidang pelayanan pastoral dan sosial karitatif. Menjadi ketua hidup bakti tingkat keuskupan Ruteng tahun 2016 sampai 2024 sebelum pindah ke KAJ. Pemrakasa berdirinya Koran Berita Marianum 2018 dan juga buku ya Hamba Pengharapan. Itu buku perdana yang digagas ditulis bersama Willy Praise Lerner ya. Oke, itu kurikulum vitae dari Pastor Damianus M. Garing di OSM dan empat frater yang di belakang ya, tepuk tangan untuk mereka. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada langsung ya, kita masuk ke talk show sampai nanti jam 12 ya. Jadi saya diingatkan nanti waktu kita sudah nanti kemungkinan 12:04 atau 12:10 kita selesai ya. Baik, kita akan cerita dulu Romo. Selamat datang Romo. Ya, terima kasih. Damian, saya panggil kamu Damian ya. Ya, Damianus ya. Selamat datang. Ini kita ada bincang-bincang gitu ya. Jadi kita mulai dulu deh Romo. Kita kan mungkin di sini ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu tentang kisah hidupnya Santo Peregrinus ya. Jadi mungkin Romo bisa ngomong pengalaman Romo, pengetahuan Romo sharingkan untuk kami. Silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Romo Robi, Ibu Rosa, dan juga semua tim MCI yang ada di sini. Jadi suatu kebanggaan, ya, suatu kebanggaan untuk menyapa dan bertemu. Terima kasih banyak untuk itu. Mari kita lihat sedikit biografi ya. Siapa itu Santo Peregrinus? Dari mana dia? Dia lahir dari keluarga apa? Dan juga bapak mamanya siapa? Umur berapa? Mendapat sebuah mujizat atau beberapa mujizat, dan juga di tahun berapa dia dikanonisasi menjadi orang kudus ya. Jadi mari kita bersama-sama kita menyimak. Kira-kira nanti kalau belum jelas nanti ada di Q&A ya, nanti pertanyaan jawaban itu nanti ada di situ dipandu oleh Romo Robi bersama Ibu Rosa yang akan kita gali bersama-sama siapakah Santo Peregrinus. Baik, semenjak saya menggali informasi tentang ini dalam bahasa Indonesia website, informasinya terbatas. Memang karena kami, ini kenalkan dulu ya, OSM masuk ke Indonesia itu 2005. Tapi Santo Peregrinusnya duluan masuk ke Indonesia ya. Jadi OSM-nya duluan belum masuk, tapi santunya duluan ya. Karena memang umurnya lebih tua. Jadi mari kita simak bersama-sama. Semoga jangan lupa. Kalau lupa nanti diputar lagi di video ya. Jadi kisah hidup Santo Peregrinus Laziosi OSM. Nama lengkapnya itu Peregrinus Laziosi. Tempat tanggal lahir itu di suatu kota di bagian utara namanya Romanya. Ada satu kota namanya Forli ya. Forli di tahun 1265. Jadi ini sudah tua ya, 1200 ya. Ya, hampir 8 abad gitu. Terus ada orang tua di situ yang di dalam internet enggak pernah dapat itu ya, orang tua, karena saya mengambil dari sumber asli ya. Karena memang orang Indonesia baru pertama kali, jadi ada beberapa dokumen yang belum diterjemahkan ke Indonesia. Maka pada hari ini saya memberikan saksinya. Dia berasal dari keluarga konglomerat, dia keluarga orang kaya. Nah, dia adalah anak tunggal
bukan ada saudara atau saudari, tapi dia anak tunggal. Dari pasangan, bapak namanya Berengario Laziosi, terus mama Flora Astini, ya, mamanya. Terus alamat rumahnya juga jelas, ya, dalam biografi itu di sebuah kerajaan namanya Palazzo Laziosi, ya, di mana di situ juga dekat dengan sebuah kampung, atau juga biasanya di Italia itu ada tembok pemisah seperti kita di Indonesia sekarang. Di Jakarta itu ada klaster-klaster kayak gitu, ya. Jadi ini kerajaan. Di situ disebut bahwa itu di Barrio Scavonia, ya. Di mana itu di nomor 5, nama jalannya itu Jovita Lazzini, dan disitulah dia dilahirkan. Terus Santo Peregrinus ini, nah ini kita agak singkat padat jelas, ya. Santo Peregrinus dia itu adalah pemuda yang normal. Dia pemuda biasa-biasa seperti pemuda yang lain. Cuma di saat terjadi yang namanya perang, bukan perang kenapa, antara faksi, antara kepausan dan pemerintah dari Forli, dan kepausan yang saat itu adalah Paus Martin keempat, ya, yang Paus Martin keempat ini, maka Peregrinus masuk dalam satu faksi. Faksinya itu yang disebut dengan Gibellino, ya. Gibellino itu sebuah fraksi seperti kita di sini partai yang selalu menolak adanya kepausan, gereja. Mereka tidak mau tahu tentang gereja, ya. Itu dari fraksinya anti kepausan. Terus ada Guelfos. Guelfos itu fraksi dari gereja Katolik di bawah nama Pontifex Martin keempat ini. Jadi ada dua partai ini yang selalu gejolak. Maka lahirlah kami yang disebut Ordo. Ordo itu ada Ordo Mendikan, Ordo Pengemis. Biasanya itu ada scapula, terus di belakang ada seperti topi, dan kami warna hitam, bukan warna coklat, ya. Ada yang lain warnanya beda-beda. Jadi kita kembali lagi kepada Santo Peregrinus. Santo Peregrinus ini juga dia aktif dalam hal itu, dalam hal sebagai pemuda dia sangat aktif. Namun ketika di saat itu masyarakat di kota yang namanya kota Forli sangat bertentangan dengan keputusan Paus. Paus waktu itu juga ke Prancis, jadi tidak lagi bertahta di Roma, tapi di Roma juga ke Prancis dan semuanya kayak gitu. Maka mereka ini keluar dari gereja, diekskomunikasi oleh kepausan. Maka satu perang besar, perang waktu itu antara kepausan melawan Forli, dan waktu itu hampir yang meninggal itu sampai 8.000 sampai belasan ribu yang meninggal. Maka apa yang terjadi? Di dalam itu ternyata peperangan, dan kepausan serta juga dari Ordo hamba-hamba Maria waktu itu melihat ada sebuah kecemasan tersendiri. Maka kirimlah seorang yang disebut dengan duta damai. Ya, duta damai ini dari Vatikan. Mereka mengirim namanya Santo Filipus Benezzi. Ya, Santo Filipus Benezzi itu dulu adalah pemimpin umum atau general, ya, general, untuk kunjung ke biara kami yang ada di Forli, di mana lahirnya Santo Peregrinus. Ada tubuhnya sekarang, ya. Dia ke sana dan akhirnya bertemulah dengan Santo Peregrinus. Tapi di situ belum bertemu dengan Santo Peregrinus, dia berdoa dan berkhotbah di gereja itu, gereja di Forli. Dan dia khotbah itu di saat itu dia ambil Mazmur 91 ayat 1. Di situ kalau dalam bahasa Latin, Neo-Latin disebut El Señor Reina tiembla las naciones. Artinya, ketika Tuhan bekerja, maka dia bisa mengalahkan segala kekuatan-kekuatan dunia. Ya. Maka Santo itu dia sementara khotbah, tibalah Santo Peregrinus masuk dan seretlah beliau
Tapi pertama itu tempel atau pukul sampai jatuh. Ya, Santo Peregrinus ini orangnya tajam juga ya. Dia bisa pukul pemimpin umat itu seorang imam, ya, Santo Filipus Venezi. Tapi di saat dia tempelin pipi kiri, dia langsung bukan mau balas, tapi dia langsung silakan tempelin lagi pipi kananku. Di saat itu tersentuh hatinya, tersentuh hati seorang pemberontak ini, namanya Santo Peregrinus Laziosi. Dan di saat itulah Santo Filipus Venezi ini keluar dari kota. Tiba-tiba Santo Peregrinus ini langsung mengikuti dia dan berlutut. Tapi dia bilang, suatu hari nanti aku akan melihat engkau di biara OSN. Sekian dulu Romo Robi, kalau mau mendalami tentang kehidupan itu, ya sejarahnya panjang. Dari 1200 kita sudah 2024, jadi panjang banget gitu ya. Mari kita bersama-sama nanti kita simak bersama ya. Luar biasa. Oh ya, ternyata Peregrinus Laziosi tadi ya, ternyata pemuda yang rebelius ya, pemberontak ya. Dia ternyata saya baru tahu dia masuk partai yang anti gereja kayaknya ya, anti gereja ya. Dan kemudian melakukan penganiayaan dan semacam itu kepada Filipus apa tadi? Filipus Venezi ya, menjadi satu juga ya. Jadi satu. Terus sampai ditampar, kemudian dia memberikan pipi yang lain seperti Yesus kan, bila kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kiri kayak gitu ya. Nah, itu rupanya yang menjadi titik obatnya ya, titik baliknya Peregrinus Laziosi itu tadi menjadi seorang kudus ya. Berkat tampar, jadi kalau ditampar berikan ini santai, ini cuk ya, agak tegang ya. Oke, jadi sebenarnya pertobatan itu bisa dari hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu ya. Itu pertobatan. Jadi Peregrinus bukan orang yang suci banget dari lahir gitu, dia nggak berbuat dosa, enggak. Justru dari orang yang nakal dulunya, suka ngelawan, berat, bahkan main kekerasan ya ternyata ya. Tetapi Tuhan pilih sehingga akhirnya nanti setelah ini Romo Damin akan menjelaskan apa yang terjadi ketika Peregrinus Laziosi tadi bertemu dengan Filipus ya. Apa yang terjadi kemudian Romo? Oke, ini mau lanjut lagi atau sudah ini? Lanjut, belum lanjut ya? Mau banget nih. Sampai sore ya. Jadi mari kita agak sedikit relax ya. Jadi ketika dia berlutut tadi bahwa suatu hari nanti aku akan melihat engkau, itu doa. Maka Santo Peregrinus mulai dari situ dia mulai berpikir, mulai sudah dalam permenungan itu dia pulang bersama dengan yang pemberontak paus itu ya seperti pemuda ya kayak gitu, karena memang kota Forli itu diekskomunikasi karena tidak tunduk pada aturan-aturan gereja. Maka apa yang terjadi dalam mimpi, dalam pergulatan Santo Peregrinus, dalam pergulatan batin, dia tertidur, tapi Bunda Maria menampakkan diri dan mengatakan begini, Peregrinus, hendaklah engkau pergi ke kota Siena. Siena itu adalah salah satu kota di Italia, dan kamu akan bertemu orang-orang kudus di sana, dan kamu harus memakai jubah hitam dan engkau harus menjadi hambaku. Peregrinus itu akhirnya arti Santo Peregrinus itu dari bahasa Latin ya, peregrina itu jalan, peziarah ya. Maka dia jalan kaki dari Forli, dulu belum ada yang sekarang itu pakai charter pesawat sendiri, mobil travel kayak gitu, enggak, jalan kaki ya. Dari Forli sampai Siena itu jalannya jauh, cuma dia berjalan kaki. Tiba di Siena, dia ketuk, biasanya kami sebut dengan prior. Prior itu adalah pimpinan ya, bahasa kita ya. Jadi dia ketuk biara. Santo Filipus ini dia dengar dari lantai atas, dia dengar ada orang yang ketuk pintu. Terus akhirnya ada porterio itu yang menjaga
jaga biara, akhirnya buka dan tibalah satu peregrinus. Tiba di situ, dia bukan ditolak, malah diterima dan akhirnya masuk masa postulan dan novis dan mengambil jubah hitam. Di umur yang ke-30 ya, dia akhirnya menjadi biarawan OSM ya, dari umur 30. Di umur 30 itu juga dia setelah menjadi biarawan OSM, dia diutus kembali ya, dia diutus kembali. Kalau dalam biodatanya itu ada banyak sekali, itu ada buku, cuman belum diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Ada, nanti kita akan terbitkan kalau mau lebih jelas. Maka dia diutus lagi untuk kembali ke kampung asalnya, yaitu Forli. Dalam proses itulah dia kembali dengan wajah baru, sudah menjadi biarawan ya. Biarawan dengan jubah hitam. Ini kalau kita lihat ya, ini pakai jubah hitam ya, jubah hitam. Dia pergi di kota Forli itu. Nanti kita akan lihat kejelasannya kenapa dia ke sana. Dia melanjutkan karya Kristus dengan berdevosi kepada Bunda Maria di bawah kaki salib. Ya. Akhirnya disitulah dia dari Forli ya. Dari Forli itu komunitas kami, komunitas pendidik waktu itu untuk menjadi novis. Novis itu supaya bisa mengambil jubah ini ya, itu novis. Akhirnya dari situ dia menjadi biarawan. Setelah dapat kaul, dia kembali ke Forli. Itu Romo Robi kira-kira dia di Forli itu ya, menjalani masa formasinya. Formasi ya. Jadi kita lihat tadi ternyata bukan hanya bentuk kasih, tindakan kasih dari Santo Filipus tadi ya. Ternyata ada vision dari Bunda Maria kepada secara pribadi pada Peregrinus itu supaya dia masuk ordo OSM tadi ya. Dan kemudian dia masuk dan menjalani laku tapanya dengan berjalan kaki. Laku tapa tobatnya kali ya. Kemudian berjalan kaki dan kemudian masuk novisiat. Kemudian diutus lagi ternyata di kampung halamannya, yang di ekskomunikasi itu ya. Jadi Yesus kan pernah mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Nah, apa yang terjadi Romo? Setelah dia di tempat asalnya, apa yang terjadi dengan Peregrinus? Di tempat asalnya inilah ya, kalau kita lihat kembali di tempat asalnya dia ini, dia mengalami penitensi, sebuah perjalanan hidup yang tidak gampang ya. Karena dia berbalik arah yang disebut dengan metanoia ya. Metanoia itu adalah pertobatan sejati ya, pertobatan. Maka dia mengalami sebuah pertobatan pergantian arahnya itu dari yang manusia yang pemberontak menjadi manusia baru yang dibarukan oleh Kristus dan dibalut di Kristus serta Bunda Perawan Maria. Maka dia kembali ke Forli itu sudah akhirnya dia menjalani masa-masa hidupnya sebagai seorang biarawan. Tentu dia melakukan penitensi dan mati raga. Penitensi dan mati raga itu selama 30 tahun. Selama 30 tahun dia katanya di dalam buku itu tidak pernah duduk selama 30 tahun. Dia berdiri terus, makan pun berdiri, istirahat pun dia begini saja. Pokoknya dia hanya topang saja di tempat itu. Pokoknya dia berdiri. Masa penitensi dia berdiri. Kenapa dia penitensi? Karena dia sudah melawan Kristus. Ada begitu banyak yang menjadi korban, ya juga melawan gereja, dan akhirnya Forli juga menjadi ekskomunikasi. Dia juga memukul orang kudus, ya, memukul dengan segala macam itu pemberontakan. Akhirnya dia bertobat itu selama 30 tahun dia menjalani masa penitensi dan masa mati raganya, askes, tindakan askes ya, bahasa spiritual. Maka dia mengalami itu selama 30 tahun itulah, sehingga dia ketika orang itu berdiri terus, apa yang terjadi? Lemah, capek, dan dia terjadi pembengkakan pada kaki. Ya, pembengkakan pada kaki dua-duanya. Nanti kita akan lanjut apa yang terjadi setelah pembengkakan kaki itu ya, dan dia menjalaninya di sana.
Banyak tantangan iya, tapi mengadakan rekonsiliasi dengan gereja dan dia juga diterima kembali di tanah asalnya, dan kita nanti lihat Santo Peregrinus itu seperti apa dengan kelanjutan dinamika kita pada pagi hari ini. Nah itu tadi Bapak Ibu. Jadi ketika di Forli di kampung halamannya, ternyata dia nggak foya-foya di sana ya. Justru dia mati raga keras sekali tadi ya. Sampai dia jarang duduk gitu ya. Mungkin jarang istirahat. Katanya bantalnya itu dari batu gitu ya katanya ya, alas batu gitu ya. Wah itu mati raga keras. Zaman itu memang kayaknya spiritualitas model asketik seperti itu ya. Mati raga itu sangat ditekankan gitu ya. Jadi ya mungkin dia menjalankan silih tadi silih. Dia merasa bahwa dulu begitu jahat terhadap orang, memberontak terhadap Tuhan, terhadap gereja, bahkan menganiaya orang kudusnya gitu ya. Dan menjalankan silih itu, dan itu ternyata silih itu sebagai salah satu bentuk kewartaan menurut saya ya. Jadi saya pikir dia ke jalan-jalan, bertobat, saya pikir gitu ya. Ternyata dia malah dia sendiri dulu memberi kesaksian pertobatan itu. Dia nggak ngajak orang ayo bertobat, enggak. Tapi dia sendiri dulu menjalankan pertobatan yang keras secara fisik, mati raga tadi ya. Sampai akhirnya mengalami mulai sakit kakinya. Sakitnya itu mulai ada pembengkakan. Pembengkakan, dan kalau bahasa medisnya itu disebut dengan adanya penutupan di darah ya, pembuluh darah ya. Itu disebut dengan kanker ya, pokoknya bahasa medisnya agak susah dimengerti ya. Tapi dia ada penutupan pembuluh darah, dan mulai dari situ penutupan pembuluh darah, dan akhirnya terjadi pembengkakan kaki dan pernah, dan menimbulkan di situ yang disebut dengan kanker. Ya, kanker, dan itu divonis oleh siapa? Oleh seorang medis atau dokter. Namanya itu kalau kita lihat di sini, nama seorang medis itu namanya Paulus ya sebenarnya di sini ya. Coba kita lihat, ada Paulus Salagi. Ya, Paulus Salagi itu medisnya. Dia mulai merawat dari kecil sampai besar, itu merawat tentang kaki ini. Ya, di Forli itu, di biara itu. Maka dia dirawat, tapi belum sembuh-sembuh juga. Tidak sembuh-sembuh, dan akhirnya tiba suatu saat karena situasi semakin parah, karena sudah divonis itu bahwa dia mengalami sakit yang luar biasa yang disebut kanker ya. Dari rasa itu dia mulai disebut dengan kanker, divonis oleh medis. Maka mulai ada programnya itu harus diamputasi. Dia jalan sudah terseok-seok, dia sudah setengah mati sampai Peregrinus karena mengalami rasa sakit, tapi dia tidak pernah mengeluh. Ya, dalam kesakitannya dia tidak pernah mengeluh, tapi dia berdoa. Waktu itu dia berdoa mati-matian, dan di saat itu divonis bahwa besoknya mau amputasi dari medis ini, dari dokter Paulus Salagi. Akhirnya dia kembali di biara kita itu. Kalau Romo juga mungkin sudah pernah lihat ya, kalau biara-biara kita di Eropa itu biasanya ada ruangan kecil, itu ruangan doa, kapel seperti itu, tapi ada ruangan doa tersendiri juga. Maka dia jalan terseok-seok, malah terseret katanya. Dia menyeretkan tubuhnya kena rasa sakit kakinya itu mau diamputasi. Dia tidur di ruangan itu, dia tidur sambil berdoa. Maksudnya berdoa sambil tidur itu seperti setengah tidur ya, antara mimpi dan masih sadar, antara mimpi dan sadar itu. Dan doa itulah yang menjadi cikal bakal doa untuk Santo Peregrinus. Kalau kita lihat itu doanya ya, doa Santo Peregrinus sampai sekarang itu mungkin belum diproduksi secara luas, tapi itu doanya. Ya, doanya itu kita dengar kembali doanya ya. Doanya apa ya? Kalau saya lihat di sini doanya seperti ini. Ya boleh ya, saya daraskan ya Nomo ya. Atau memang nggak boleh? Boleh dong, boleh silakan sangat boleh kata. Baik, kalau sangat boleh ya. Iya. Baik, doa
doa aslinya ya. Itu kan juga ada masuk dalam itu, biar kita nggak usah lagi nanti ditanya-tanya lagi. Doanya itu coba kita lihat dengan doa yang sangat luar biasa ini. Doa dari bahasa Spanyol itu bisa saya daratkan sedikit ya. O Redentor de los hombres, El Salvador entregida de referencia y citas bíblicas también para cancelar, oh Redentor de los hombres, para cancelar nuestros pecados. Quisiste someterte al suplicio de la cruz, una muerte muy amarga. Mientras estabas aquí en la tierra, entre los hombres, sanaste a muchos aquejados por las enfermedades. Sánate al leproso, iluminaste al ciego. Cuando te suplico, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Itu kalau terjemahannya ya. Kalau kurang bagus nanti dibaguskan nanti ya. Itu begini doanya ya. Ketika dia sudah mengalami bahwa besok mau amputasi, dia di ruangan doa itu doanya seperti ini. Oh penebus manusia, Engkau atau menghapus dosa-dosa kami. Engkau rela menderita di kayu salib dan kematian yang pahit. Ketika Engkau berada di bumi ini, di antara manusia, Engkau menyembuhkan banyak yang menderita penyakit. Engkau menyembuhkan orang kusta, Engkau menerangi orang, memeluk orang buta saat ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia berdoa secara khusus di malam itu, dalam mimpinya dia melihat Yesus turun dari salib. Yesus turun dari salib dan merapah dan menjamah kaki Yesus, kaki Santo Petrus. Dan dia masih menjalani doanya seperti biasa. Di pagi hari, ya, karena malam itu dia sudah tertidur lelap. Di pagi hari dia menjalani tugas seperti biasa, tapi dia nggak sadar bahwa dia ini lagi sakit. Dia menjalaninya dengan secara itu. Akhirnya di pagi hari itu datanglah medis ini, Paulus Salagi ini datang dengan timnya, tim medisnya, karena dia ini perawat yang merawat dia ini. Datang sudah dengan berbagai instrumen untuk amputasi kakinya. Ketika melihat itu, Santo Petrus mengatakan begini, silakan datang, mari lihatlah kakiku. Namun aku harus memberitahu kepada engkau bahwa dokter yang paling ampuh adalah dokter dari Tuhanku sendiri. Silakan periksa kakimu. Jika terjadi atau mendapat sesuatu, silakan menjalani amputasi. Tapi dia mengatakan begini lagi ya, itu bahasa Injil ya. Bahasa Injil itu medico curate a ti mismo, artinya dokter atau penyembuh, sembuhkanlah dirimu sendiri ya. Karena saya sudah sembuh. Tetapi medis ini mengatakan mungkin dia ini lagi stres, mau amputasi kali ya. Dia lagi mau diamputasi, maka dia lagi stres. Mana bisa dia bilang dia sudah sembuh. Akhirnya tes secara medis lagi, mencoba untuk tes secara medis, dan akhirnya tidak ditemukan lagi penyakit kanker itu ya, secara ajaib ya. Maka di saat itu juga semua berita di semua pelosok yang ada di Romanya serta di Forli dan di Bologna itu semua tersebar bahwa terjadi miracle, keajaiban yang ada di Forli. Itu yang Romo-Romi yang kira-kira sampai di situ dulu kita melihat bahwa akhirnya dia berdoa kepada Tuhan itu dan disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi ke depannya. Silakan Romo bisa memberikan satu dua tanggapan, bisa juga kita jalan bersama. Oke, menarik itu tadi sampai tadi tim dokter namanya Paulus tadi ya, Paulus memastikan sana. Paulus Salagi ya, bukan Saragi, kalau Saragi orang Batak. Salagi ya, bukan salah lagi. Salagi, oke. Jadi tim dokter itu sudah memvonis ya
Reginus sakit kanker di kakinya ya. Itu sebenarnya umur berapa sih Romo dia divonis itu waktu itu? Itu di saat itu umurnya 60 tahun. Sudah 60 tahun. Ya kan sudah jalan di 30. Tua ya berarti ya. Lumayan lah udah tua. Itu dari kita paling kan. Senior lah ya, senior. Iya. Jadi 60 menderita sakit kanker kaki gitu seperti itu ya. Bahkan bukan sampai membusuk bau. Iya gitu ya. Saudara-saudara yang lain juga mungkin nggak tahan dekat sama dia. Oke, jadi sangat menderita ya saya kira. Dan tadi menarik bahwa ketika dia berdoa malam itu dia bermimpi. Saya ingat dari kitab suci itu Yusuf pun bermimpi bertemu malaikat yang mengatakan jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, ya kan? Ternyata itu Tuhan juga lewat mimpi nih ya, bukan menampakkan ini ya, mimpi. Lalu Yesus itu turun dari salib ya tadi ya, memegang atau kaki yang sakit itu, menjamah kaki yang sakit itu, dan terjadilah besoknya ya, tanpa dia sadari ternyata sembuh, begitu sembuh total. Nah, itu salah satu mukjizat lah ya yang dialami sendiri oleh Peregrinus ya. Nah, terus kemudian rumah apa lagi yang terjadi setelah itu? Ya, setelah terjadi yang masih bisa ya kita dengarkan lagi sedikit tentang mujizat-mujizat ya. Apa yang terjadi setelah dia sudah mengalami penyembuhan dari Tuhan? Ya, apa yang dia lakukan? Tapi bukan dari dia malah dari orang-orang yang dekat dengan beliau. Ya, dengan beliau itu ketika dia sudah mengalami itu, banyak orang yang datang meminta doa kepadanya, walaupun dia masih hidup ya, Ya. Ada juga doa-doa itu, tapi yang paling menjadi tolak ukur dalam hal keajaiban dari Santo Peregrinus ya, itu ketika biasa dalam depositum fidei itu magisterium, kalau mau mencantumkan bahwa ini adalah orang kudus, itu tidak segampang bahwa dia ini kudus. Itu harus ada berbagai studi dari berbagai aspek kehidupan, dari dimensi psikologi, dari dimensi sosiologi, dari dimensi itu segala macam, biologis dan semuanya, supaya itu menentukan bahwa dia ini kudus. Tapi sebelum sampai ke sana, sudah ada dari orang-orang yang dari Forli, Bologna, Romanya, itu sudah mengatakan bahwa dia ini kudus. Itu kalau bahasa teologisnya disebut dengan sensus fidelium. Ya, sensus fidelium itu adalah suara-suara yang datangnya dari umat Allah mengatakan secara imannya bahwa dia ini kudus. Tetapi ketika dia mengatakan dia ini kudus, maka bukan karena dari dia sendiri bahwa saya ini orang kudus dikatakan begitu. Dari doa-doanya kita lihat bahwa Vatikan mengatakan bahwa dia kudus itu harus setelah kematian, bukan sementara hidup. Ketika dia meninggal di tahun 1345 ya, Santo Peregrinus meninggal ya, dia dikanonisasi oleh siapa tadi? Paus Benediktus ke-13 ya, tanggal 27 Desember ya, tahun berapa di situ? Kalau tidak tahu kita lihat kembali 1000. Iya, kalau di sini kita lihat 1726 ya, dia dikanonisasi setelah 300 tahun ya. Dia dikanonisasi itu 1726 27 Desember ya. Terus di saat itu orang mulai datang berbondong-bondong ke gereja. Tapi sebelum dia dikanonisasi pun dia sudah, apa yang terjadi itu ada banyak mujizat. Kalau kita mau lihat ya, banyak mujizat. Mujizat di sini ada banyak. Kalau kita lihat yang diakui oleh Vatikan ya, itu ada 3. Itu diakui secara sah. Yang pertama itu bahwa seorang anak kecil namanya Alejandro, kita di sini bilang Alexander Boccadori ya, tahun 1690, dia dinyatakan bahwa lumpuh di umur, dari umur 4 tahun dia lumpuh, tidak bisa berjalan, dia lumpuh. Tetapi mereka membawa
dia ke tempat Santo Peregrinus, di mana diletakkan tubuh Santo Peregrinus, sampai sekarang masih utuh ya tubuhnya di Forli. Mereka berdoa, akhirnya dia sembuh, tidak lumpuh, dan itu secara ajaib. Akhirnya dia bisa berjalan di umur 4 tahun, ya. Itu lumpuh, bukan karena kanker, tapi lumpuh, ya. Terus setelah itu kita lihat lagi keajaiban yang mana lagi itu, menjadi mujizat apa lagi yang diakui oleh Vatikan sehingga dia menjadi kudus. Kita lihat lagi bahwa dia seorang imam projo, namanya kalau kita lihat Don Francisco Armignoni. Don Francisco Armignoni ini, bahwa dia sudah disebut dengan penderita tumor di kaki kanannya. Ya, dia sudah divonis bahwa dia penderita tumor. Akhirnya dia berdoa di depan atau di dekat tubuh Santo Peregrinus, dan dia disembuhkan secara ajaib. Ya, itu yang diakui oleh Vatikan. Karena dalam penyembuhan itu harus ada image yang mengatakan benar atau tidak sebelum dan sesudah. Ya. Terus yang ketiga, dari seorang suster namanya Maria Gertrudis Valentini, ya, di sebuah biara namanya biara Clausura, biara kita itu biara monasteri ya, biara apa kita di sini ya? Ya, biara kontemplatif. Dia sudah dinyatakan bahwa kakinya sudah lumpuh dan pembuluh darahnya itu sudah tertutup, jadi dia tidak bisa jalan lagi. Dia berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Peregrinus. Apa yang terjadi? Sembuh. Ya. Itu dari 3 mujizat itulah Gereja Katolik dan Vatikan itu mengatakan ya benar, dia ini orang kudus. Dan itu tidak sembarang, ya, tidak sembarang mau menyatakan bahwa ini orang kudus atau tidak. Ya, mari kita lihat banyak sekali kekudusan atau banyak sekali miracle yang terjadi di dunia. Tidak bisa dicatat di dalam buku-buku, tapi kalau kita lihat di mana-mana, sampai di Amerika Latin, di Australia, tempat yang saya jalan ya, yang saya sudah pernah kunjung ya, di Amerika Latin, di Meksiko, itu banyak sekali devosi. Di Amerika Serikat juga banyak sekali devosi karena banyak penderita kanker disembuhkan. Itu nanti kalau mau kita bisa juga mengadakan ziarah untuk mengatakan benar apa enggak ya. Terus sampai di Eropa, dan kita lebih dekat dengan kita, yaitu Filipina. Filipina itu banyak sekali ya, dari pelosok yang dari Mindanao sampai di Tagaytay, karena saya sudah di sana. Itu juga sangat kuat devosi dan minta pertolongan dari Santo Peregrinus supaya mujizat Tuhan lewat dia itu bisa disembuhkan penyakit kanker. Oke? Jadi ini yang terjadi, Robi. Dan sekarang kita masuk di Jakarta, di Indonesia. Apakah Peregrinus itu juga melakukan mujizat? Bukan. Tuhan yang melakukan mujizat dengan perantaraan orang kudus, yaitu Santo Peregrinus. Mari kita bersama-sama kita melihat lagi lebih dalam tentang beliau ini. Silakan Robi. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Boleh saya minum ya? Boleh, santai aja. Ini bukan endorse ya? Oh, enggak ada endorse. Endorse-nya KI aja. Oke, Romo, baik. Tadi saya masih penasaran ya tentang Santo Peregrinus dan pengalaman mujizat tadi ya. Jadi mujizat tadi saya cermati ada satu anak yang lumpuh sembuh, lalu seorang imam yang kakinya lumur, seorang suster tadi ya, suster yang pembuluh darahnya sakit itu yang lumpuh. Ya, itu secara oleh gereja benar-benar dinyatakan mujizat ya. Mujizat. Ya, baik. Orang kudus ini biasanya kan juga ada orang-orang yang berperan dalam hidupnya, termasuk Peregrinus ini ya. Bagaimana dia akhirnya sampai mati, ia menjadi berkat lah bagi orang lainnya. Menurut Romo, siapa saja yang berperan dalam hidup Peregrinus itu? Baik, masih nggak ngantuk kan? Ya, semangat ya. Sampai Peregrinus 30 tahun dia berdiri. Ya, apalagi kita harus kuat ya.
Mau pergi ogah katanya gitu ya. Oke, siapa yang berperan sangat penting dalam hidupnya? Ya, boleh kita tahu bahwa yang paling penting peranan dalam hidupnya pasti orang tuanya. Ya, orang tua, kedua orang tua. Dia ini anak tunggal, ya, anak tunggal dari keluarga berada. Konglomerat ini anak perusahaan ini. Orang-orang yang tajir duitnya ya. Tapi dia dilahirkan dari keluarga itu, berarti kedua orang tuanya. Tadi saya sudah sebutkan ya. Terus yang kedua, orang yang paling berjasa dalam hidupnya itu, demi kesehatannya itu adalah medis. Yaitu siapa? Paulus Salagi. Ya, Salagi. Terus yang berikut dalam perjalanan pertobatannya, siapa yang paling penting di situ? Yaitu penting dalam hidupnya itu adalah Santo Filipus Benizi. Kalau kita kenal sedikit ya, saya garis bawahi sedikit Santo Filipus Benizi. Santo Filipus Benizi ini adalah angkatan pertama Ordo Hamba-Hamba Maria OSM yang masuk setelah 7 Bapak Kudus ya, pendirinya 7 orang kudus ya, dari itu juga 7 konglomerat juga dari Avam bisa menjadi orang kudus ya. Jadi jangan bilang hanya kami yang berjubah. Jadi yang di sini bisa jadi orang kudus nih. Nah, ya. Mereka orang Jakarta, bukan orang Kudus, karena Kudus. Oh ya, ada Kudus kan ya. Dari Jawa Tengah ya. Tapi bisa menjadi suci. Nah, itu ya. Nggak apa-apa lah, ya, supaya jangan terokakul ya. Oke, jadi kalau kita lihat kembali, yang peranan itu tadi itu Santo Filipus Benizi. Ya tadi bilang pembawa damai. Dia dibuat dengan cara bagaimana tidak membalas dendam, tempeleng pipi kiri, ada pipi kanan. Itulah titik pertobatan beliau, dan itu berdasarkan evangelis, Injil, Bible. Maka kalau kita melihat kembali itu, bahwa dalam kehidupan itu paling penting dalam dirinya itu adalah orang tua yang berperan, medis yang selalu menjaga beliau, para formator yang mendidik beliau, yaitu Santo Filipus Benizi. Itu Romo yang kira-kira dalam hidupnya. Baik, luar biasa. Dan juga bukan mungkin, tapi juga Paus waktu itu yang mengkanonisasi beliau, yaitu Paus Benedictus ke-13. Itu Romo. Luar biasa. Tangan dulu dong. Terus nih, Romo, tadi itu Forli kan diekskomunikasi itu kan, karena memberontak tuh gereja. Terus saya dengar tadi karena mujizatnya, kesembuhan dari Peregrinus, maka banyak orang datang. Apakah itu semacam indikasi atau memang sudah ada pertobatan dari orang umat Forli untuk kembali ke gereja, taat pada gereja, gimana Pak? Kalau kita melihat kembali, sebenarnya dulu itu sangat susah sekali antara gereja dan pemerintah ya. Maka ada intervensi dari pemerintah ke gereja, dan sehingga di situ terjadi yang namanya intervensi kontroversial. Yang terjadi dengan orang kudus ini bisa meruntuhkan tembok-tembok itu, tembok-tembok pemisah antara gereja dan orang-orang awam ya, atau yang para jibeli, yang pemberontak, yang tidak mengakui kepausan dan semuanya itu. Dengan keajaiban-keajaiban dan pertobatan dari Santo Peregrinus, itulah menjadi titik tolak pertobatan-pertobatan yang untuk secara massal di Forli pada umumnya. Nanti kita lihat secara detail itu di historiografi ya, dalam studi lebih lanjut. Kalau mau kita bisa lihat nanti studi tentang sejarahnya lebih detail, karena kita ini sangat terganggu oleh waktu. Iya betul, luar biasa. Jadi saya tadi, ternyata kisah mujizatnya itu meruntuhkan tembok-tembok pemisah ya. Pada waktu itu ya, ada campuran politik, agama, campur jadi satu antara agama dan politik pada waktu itu ya. Seperti itulah masa itu. Tapi ya puji Tuhan lah ya, itulah yang terjadi. Lalu Romo, ini yang mungkin pertanyaan kita semua tadi di depan udah ada minyak Peregrinus. Gimana Romo, minyak Peregrinus ini minyak ortan lah ya? Tolong bisa Romo share. Kalau kita lihat kembali, apa artinya minyak? Kalau minyak ini
kita lihat dalam proses minyak itu hanya di dalam gereja Katolik ya, jangan sampai kita keliru ya, antara minyak pengurapan orang sakit itu sakramen. Ya, harus kita tahu dulu ya perbedaan antara minyak yang Santo Peregrinus sekarang dengan minyak yang kita disebut dengan orang bilang apa, pengurapan orang sakit. Itu sakramen, sakramen pengurapan orang sakit. Kalau minyak Santo Peregrinus itu kita harus tahu dulu itu sakramental. Sakramental itu sifatnya devosional. Oke? Maka itu sebenarnya punya akar. Itu sudah diakui oleh Vatikan juga, ya. Dan diakui oleh Vatikan, diberi izin kepada atau hak kepada OSM untuk bisa mengolah minyak itu, ya, mengolah minyak itu, dan juga itu punya komposisinya, ingredients. Itu apa itu? Ya, rempah-rempah apa segala macam yang ada di dalam minyak itu. Minyak itu kalau kita lihat, ya, saya menggalinya juga ya. Minyak itu tunggu di sini, sorry saya agak sedikit. Minyak ya, minyak Santo Peregrinus di sini. Minyak Santo Peregrinus yang memperingati peristiwa penyembuhan ajaib kaki Santo Peregrinus itu di usia 60 tahun. Itu untuk memori, ya, reminiscensi, mengingat kembali peristiwa itu, terus menatap dengan penuh iman kepada Kristus yang disalibkan, penyebab hidup dan keselamatan. Minyak ini mengingatkan keajaiban itu serta tradisi yang muncul setelah kematian untuk membawa kain yang direndam dengan minyak dari lampu yang menyala di samping tubuhnya yang tidak rusak dan mengalami banyak penyembuhan ketika berdoa di dekat tubuh orang kudus itu. Itu minyaknya, minyak Santo Peregrinus. Ya, ya Romo, itu kira-kira sedikit tentang asal usul minyak ini. Ya, jadi digarisbawahi bahwa itu sakramentali atau non sakramen ya. Non sakramen. Jadi itu minyak urapan bukan sakramen ya. Jadi beda misalkan Romo ada orang sakit mau pengurapan orang sakit, itu sakramen. Itu sakramen. Nah, jadi ini tuh doa kita pribadi awam boleh mengolesi. Ya, boleh mengolesi. Tapi kalau sakramen orang sakit hanya imam dan uskup yang boleh mengolesi itu. Ya. Karena itu ada rumusan doanya. Sakramen ya. Nah, jadi kalau ini semacam alat rohani ya, bahan rohani untuk kita berdoa. Sama dengan kayak air suci. Ya. Air suci kita pakai untuk berdoa. Ya, benar. Sama juga yang seperti contoh yang di depan nanti kan ada ibu-ibu, lihat ya, ada kartu, ada minyak Santo Peregrinus. Itu disebut dengan sakramental. Ya, itu kalau kita melihat itu sebagai alat bantu. Alat bantu. Contoh ya, aku minum air harus bantu dengan gelas ya, supaya minumnya lebih bagus. Oh, ternyata segar juga nih. Ya. Itu pun kalau kita sakit kita butuh instrumen, ya. Tapi tetap rahmat itu datangnya dari Tuhan, ya. Dari Tuhan dengan perantara Santo Peregrinus. Oke? Maka harus lebih tegas di situ ya. Jangan sampai nanti ada kebingungan ini. Banyak orang yang bilang, ini minyak urapan apa orang sakit? Jangan. Itu sakramen, hanya ada di dalam gereja Katolik hanya 7 sakramen. Ya. Kan minyak untuk doa gitu ya. Minyak olesan untuk doa ya. Tapi penyembuhan selalu ada kalau ada iman. Dengan iman ya. Imanmu menyelamatkanmu. Ya. Kata Yesus ya. Oke. Memang itu Romo. Ya, oke, sekarang waktunya karena terus berlangsung, kita mau buka sesi tanya jawab sekarang Romo. Boleh. Baik, dari siapa saja dari sebelah sini yang mau bertanya apa saja ya. Silakan ya. Silakan ayo angkat tangan langsung saja ya. Dari mana, itu namanya siapa, dari mana, dan langsung pertanyaannya Bu. Ya. Nama saya Yanti, kita dari komunitas kanker di Bandung. Kita semua adalah penyintas kanker. Ya, terutama kita adalah penyintas kanker payudara. Langsung Bu Yanti pertanyaannya. Ya. Pertanyaan saya, kalau di gereja ortodok juga diakui Santo Peregrinus. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, kalau yang minyak ini itu jadi dibikin di Indonesia, bukan asalnya dari sana.
Itu aja. Pertanyaan ya. Dua pertanyaan. Oke, apakah diakui ortodoks juga maksudnya gitu? Ya, di gereja ortodoks kalau masalah pertamanya itu saya tahunya tuh dari gereja ortodoks. Oh, tahunya tentang peregrinus ini? Iya. Oke, terus kedua tadi minyak ini diolah di Indonesia atau di sana? Oke, makasih. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus. Ya, apakah orang kudus diakui di dalam gereja ortodoks atau tidak? Ya. Tapi perlu diingat bahwa Santo Peregrinus ini diakui di gereja Katolik, bukan di gereja ortodoks. Itu dulu. Kalau ortodoks mengambil orang kudus kita, terserah. Tapi itu hanya dari gereja Katolik gereja Katolik Universal yang Roma, yang sudah dikanonisasi oleh Paus siapa tadi? Benediktus 13 di tahun 1765. Oke. Ya, 27 Desember ya. Kita refresh kembali. Jadi itu pertama ya, Bu ya. Kalau gereja ortodoks ambil, karena gereja ortodoks juga berdoa kepada Allah melalui juga image ya. Yang ikonografi dari Bunda Perawan Maria itu kita bisa lihat, itu mereka itu doa dengan cara itu juga. Berarti sama, membutuhkan instrumen ya. Oke, dari sekarang bagi kita, apakah itu pertanyaan-pertanyaan Bu ya, sudah jawab tadi ya. Nah, sudah jawab bahwa pertama ini hanya dari gereja Katolik. Dari gereja Katolik, bukan ortodoks. Bukan ortodoks. Kalau gereja ortodoks mengambilnya, itu bukan hak mereka sebenarnya. Tapi kalau mereka mengadopsi ya silakan. Ya, oke. Terus yang berikut, apakah minyak ini diproduksi di Italia atau di Indonesia? Gitu kan pertanyaannya ya. Minyak dasarnya, bahan dasarnya itu diproduksi di Indonesia karena sama seperti yang diproduksi di Italia. Bahan dasarnya sama, ya, bahan dasarnya sama yang ada di sini. Cuma tidak semua orang bisa tahu komposisi yang ada di minyak itu. Itu karena itu adalah rahasia khusus perusahaan. Formula khusus. Formula One ya. Makanya baunya itu melatih enak gitu loh. Nah. Kayak aromaterapi beneran. Iya. Kalau nanti dicium waduh, enak. Karena itu formula khusus yang sudah dari 1200-an itu sampai sekarang itu, dan itu formula tidak pernah berbeda. Ya. Formula itu karena formula itu datangnya dari doa Santo Peregrinus juga. Ya. Formula tentang komposisinya itu, komposisinya itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi tidak ada perbedaan antara yang di Roma, di Italia, di Filipina, di Amerika maupun di Indonesia ya. Komposisi minyaknya. Terus produksinya di mana di Indonesia? Di mana ada biara OSN, tapi yang pusatnya itu di Malang. Di Malang, itu di Seminari Tinggi di Malang ya. Tapi komposisinya datangnya dari Roma ya. Nanti kita lihat kembali, nanti ada religi juga, religi dari tulang atau sisa-sisa atau benda-benda yang ditinggalkan oleh orang kudus ini. Itu juga nanti kita akan sesuai dengan prosedur, nanti ada pemberkatan dari Tuhan melalui religi ya, religi Santo Peregrinus. Itu dibawa jauh-jauh dari sana ya, dari Roma sana ya. Silakan. Baik, Yanti, itu kira-kira pertanyaan. Silakan yang lain sebelah sini. Silakan. Sebelah sana. Ya. Perkenalkan namanya, dari mana, dan langsung pertanyaan Pak. Nama saya Pak Cahaya dari Santa Monica. Oke, selamat datang. Pertanyaan saya, gimana cara pakai minyaknya? Dioleskan gimana? Pada waktu apa? Berapa kali sehari? Apa dengan sambil berdoa? Doanya Santa Monica. Oke, baik. Oke, bagaimana cara memakainya? Ya, ini seringkali menjadi resep ya. Resep seorang dokter itu 2 kali sehari, 1 kali sehari, 3 kali sehari, 10 kali sehari, atau bagaimana ya? Jadi ada bukunya. Ini novena ya. Novena Santo Peregrinus Laziosi. Ini baru diproduksi dalam bahasa Indonesia ya. Cara berdoa kepada Santo Peregrinus. Kebetulan saya bawa terbatas. Kalau mau nanti silakan, di situ ada frater di sana.
Bukan berarti saya endorse ya. Kalau saya endorse juga saya harus izin dari MSC ya, Marian Central Indonesia. Tapi ini membantu Bapak Ibu untuk bagaimana cara ya berdoa. Terus bagaimana cara mengolesnya ya. Apakah itu seperti resepnya dokter yang 2x1, 3x1 kayak gitu? Nggak bisa kayak gitu. Ya, tapi caranya adalah penuh iman dulu. Pertama iman kepada Tuhan. Itu yang harus kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah penyembuh, dokter pertama yang menyembuhkan Santo Peregrinus. Itu Yesus. Ya. Dengan perantara Bunda Perawan Maria. Itu yang pertama. Yang kedua kuncinya iman kepada Tuhan dengan perantara Santo Peregrinus. Yang kedua, cara pengolesannya itu ada formula, ada doa-doa juga. Ya ada. Itu tadi doa yang saya bilang tadi. Atau nanti di mana dioles tempatnya ya, di mana rasa sakit itu harus dioles ya, di mana rasa sakit itu harus dioles. Ada dari agama lain juga mengambil minyak itu. Contoh yang di Degree di depan kami ada agama Protestan. Agama Protestan paling anti dengan orang-orang kudus kan kayak gitu. Tapi dia ambil dengan perantaraan Santo Peregrinus, dia mengoles kita dalam menderita kanker. Ya, dia mengoles. Sampai sekarang dia masih, kalau dia mau pergi kimioterapi untuk kemo, dia selalu doa dulu kepada Tuhan Yesus dan dia mengoles supaya hatinya tenang, malah sukses juga ya, sampai sekarang masih baik, masih menjalani hidupnya ya. Terus bagi kita bagaimana caranya? Apakah 2 kali 3 sampai mungkin di mana Bapak rasa sakit ya, kalau mengalami rasa bahwa ini lagi nyeri-nyeri nggak enak, doa dulu kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Peregrinus, dioleskan di mana tempat itu kita merasa sakit ya. Itu yang perlu kita lihat ya. Terus adalah yang maksudnya berapa kali itu tidak ditentukan. Di mana Bapak merasa sakit, disitulah kita berdoa supaya Tuhan bisa menyembuhkan dengan perantaraan Santo Peregrinus. Ketika kita merasa sakit ya, bisa dioleskan. Dengan harus doa pertama, jangan hanya kan udah diberkati Romo dong, ya udah nanti pekerjaan Romo. Enggak, kita harus kolaboratif. Tuhan Yesus itu harus kolaboratif, tidak bisa hanya sepihak saja ya. Kalau kita mau sembuh harus ada dari keberanian dari diri, kemauan, iman dari dalam diri. Saya kira itu dulu Romo ya. Oke, secara praktis Romo itu kan nanti ada novena tuh. Ya. Apakah tunggu novena selesai 9 hari baru dioleskan, atau begitu novena 1 hari oles, hari kedua oles, atau gimana? Ya. Praktis nih Romo. Ya, praktis. Ini pertanyaan praktis ya. Praktis. Novena itu kan bisa terjawab setelah 9 hari kan, begitu ya. Bisa juga. Ya, pertanyaannya, kalau masih dalam novena, hari ke-9 baru oles bisa. Oke? Tetapi kalau rasa masih sudah setengah mati, yang justru kalau Santo Peregrinus kan sampai 30 tahun ya. Bapak Ibu menderita berapa tahun ini? Baru beberapa, ada yang sudah kemo berapa kali, susah banget ini kayaknya ini. Di saat itu bisa, sekarang novena dulu. Ya, novena kepada Santo Peregrinus, setelah itu baru oles. Ya, kalau rasa nyeri sudah setengah mati, bisa. Kalau nggak bisa tahan lagi, itu bisa juga ambil minyak itu dioles. Tapi doa dulu ya, doa dulu supaya Santo Peregrinus hadir juga di saat itu. Saya kira itu ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Praktis ya. Praktis ya. Cara pemakaiannya ya. Cara pemakaiannya doa dulu novena baru pakai. Kalau rasanya sudah setengah mati, besok mau pergi kemo, silakan doa lagi kepada Santo Peregrinus, oles dulu baru jalan. Silakan. Ya. Gitu ya, jelas ya. Oke ya, baik. Yang lain, ayo. Silakan berdiri. Dari mana, nama dari mana, dan pertanyaan. Saya Ibu Selvi dari Santo Lukas Sondan. Saya nggak mau bertanya Romo, saya mau kesaksian. Oh iya boleh, singkat ya Bu ya. Saksian silakan, maju ke sini Bu. Oh iya. Ya supaya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Terus. Saya penderita kanker serviks stadium 3. Saya pengobatan udah selesai Romo. Waktu kemo kelima, Santo Peregrinus mendatangi saya. Saya berobat di Penang. Kemo kelima, waktu malam habis kemo, saya merasa ada yang gak enak di apartemen. Saya mau ngoles, saya melihat masuk ke apartemen saya.
Habis itu sehabis kemo radiasi CT scan, dokter bilang udah bersih. Saya mau kesaksian dari Romo. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Kebetulan saya juga baru pulang dari Filipina mau tidur pasan prekrin. Oke. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya untuk waktunya. Saya sudah sembuh ya, puji Tuhan ya. Ya. Inilah kesaksian ya. Ya, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan semua juga mengalami hal yang sama. Amin. Amin. Oke. Pertanyaan satu lagi, silakan semuanya. Saya Emilia Laras dari Paroki Engkekasi saja. Yang saya tanyakan, di mana kami nanti dapat mendapatkan minyak itu, membeli ataupun harus bagaimana, kemana gitu loh. Karena yang di sini terbatas. Terima kasih, itu saja. Oke. Baik. Ibu Rosa saja ya, teknisnya. Ya, teknisnya kan ya. Terima kasih ya Bu ya. Kamu jawab Bu Rosa. Jadi bisa jawab karena ini koordinatornya. Ya, Bagi Bapak Ibu mungkin yang mau minyak, karena memang kami persiapannya terbatas. Juga seperti yang tadi Pak sudah katakan, ini bukan minyak bimoli yang bebas untuk kita pakai ya. Ini minyak kita percaya dengan iman. Jadi bisa hubungi saya kapan saja kalau butuhkan. Nanti saya bisa koordinasi dengan para pastor pemian, frater-frater, bukan para imam OSN. Hanya satu yang mesti kita terapkan dalam diri kita, seperti tadi pastor katakan, kita Yesus adalah penyembuh utama, Santo Peregrinus adalah perantara, dan saat sebelum kita mengoles itu juga dengan doa dulu. Jangan pikir, oh pastor saya udah berkati, aku pakai aja, tidak juga. Jadi harus sungguh-sungguh dengan iman. Kalau hanya sekedarnya juga sama aja kita beli minyak tropikal aja goreng ikan ya. Baik, terima kasih ya, sudah jelas ya. Satu terakhir satu. Ya, Bu, mari Bu ya. Siap Bu. Selamat siang. Kan saya mau tanyakan. Nama Bu. Saya Teguh Salina dari Gereja MBK. ya. Yang mau saya tanyakan, apakah minyak itu hanya khusus untuk kanker? Oke. Dengan minyak itu saya meminta kepada, meyakinkan kepada Tuhan untuk penyakit lain bisa kira-kira. Untuk penyakit lain bisa nggak? Untuk penyakit yang lain bisa nggak? Karena saya pikir kalau untuk khusus kanker, sayang sekali kalau lingkungan kita tidak ada yang kanker, umpamanya ya. Sayang setelah saya dapat, saya hanya menyimpan begitu, sedangkan teman lain ada yang punya penyakit lain. Oke. Bisa nggak saya melalui minyak itu Oke. meminta? Iya, baik. Makasih, Mo. Penyakit lain Romo selain kanker ya, silakan. Baik. Tadi kan Vatikan mengakui ada tiga keajaiban tadi ya, 3 miracle ya, 3 penyembuhan tadi toh. Yang satu tadi lumpuh, anak yang masih 4 tahun lumpuh dengan perantaran Santo Peregrinus akhirnya sembuh dan bisa jalan kan. Yang kedua tadi seorang pastor memang karena dia kanker di kaki kanan, dengan perantaran Santo Peregrinus akhirnya dia disembuhkan. Ya. Terus yang ketiga itu penutupan pembuluh darah, ya itu dari seorang suster dan akhirnya dengan perantaran Santo Peregrinus sembuh. Sekarang apakah itu hanya penyakit kanker? Enggak kan? Oke. Jadi biasanya disebut di sini memang dia pelindung kanker. Pelindung kanker itu penyakit yang paling susah untuk disembuhkan. Ya, apalagi kalau stadium 4, apalagi kemonya sudah berulang-ulang, susah banget. Maka itu hal-hal yang paling sulit itulah Santo Peregrinus. Itu diutamakan dulu. Terus yang lainnya bisa. Kenapa tadi Vatikan mengakui bahwa tiga mujizat itu diakui oleh Vatikan dan dia akan menjadi pelindung kanker. Itu karena penyembuhan secara ajaib tadi ya. Maka bukan hanya kanker, penyakit tadi itu yang tadi kan sudah bilang apa? Lumpuh juga yang apa tadi? Yang satu penutupan pembuluh darah ya. Itu hal-hal yang bisa saya jawab ya. Nah, bisa. Tapi penyakit jangan sampai semua di situ nanti rampas semua dong. Rampas semua yang orang kudus lain, yang pelindung lain, jangan. Ya, itu kan ada porsi-porsi, ada posisinya ya.
ada misalnya siapa pelindung yang lain, misalnya pelindung kaum migran itu kan seperti ini, pelindung yang kalau Okar ini kan banyak juga nih orang kudusnya, atau tidak ada orang kudus banyak kan, ya banyak. Kalau kita lihat mereka Santa Teresa dan Yohanes dari Saleh, ya, itu juga ada dia punya doa juga. Jadi jangan sampai semua yang kita mau supaya wah ini maunya satu Peregrinus deh paling top sudah. Jangan. Ada hal-hal yang seringkali yang diutamakan itu kanker ya. Nanti kalau kita rasa aduh saya maunya satu Peregrinus silakan. Ya tapi dengan iman kepada Tuhan. Ya. Itu yang harus ya, iman kepada Tuhan. Saya pengalaman nih Romo ya. Jadi waktu itu saya ziarah ke Yerusalem ya. Terus saya beli minyak urapan dari sana nih, ceritanya gitu. Terus saya asistensi pasca selama 1 minggu ke tempat pelosok sekali di tengah-tengah suku Dayak di Kalimantan Barat. Dan di sana saya bertemu dengan orang-orang yang sakit. Tapi saya nggak tahu sakitnya apa, kanker atau apa nggak tahu. Tapi beberapa itu minta doa. Kebetulan saya tidak bawa sakramen orang sakit, cuma minyak urapan saya dalam hati saya memang waktu itu tiba-tiba ada yang mengatakan bawa gitu. Siapa tahu ada yang butuh gitu. Saya bawa aja, dan saya berkati kan. Nah, waktu itu ada yang macam-macam sakitnya, ada yang perutnya udah luka tapi gak sembuh-sembuh sudah 3 bulan gitu ya. Terus saya oleskan itu. Ada anak kecil juga itu sakit apa gitu. Pokoknya udah dibawa ke dokter katanya masih demamnya tinggi-tinggi gitu ya. Pokoknya beberapa itu saya olesi orang itu. Nah, terus dengan doa paling utama, doa pasti. Kemudian ada yang langsung datang besoknya, Pastor, ini perut saya yang sakit selama berbulan-bulan saya ke dokter nggak sembuh-sembuh, sudah hilang, lepas. Nah, jadi itu minyak biasa, nggak ada labelnya Peregrinus itu. Tapi itu karena saya percaya iman mereka yang sakit dan juga iman kita yang mendoakan, dan karena belas kasih dari itu Tuhan. Jadi dalam doa Santa Peregrinus juga saya ingat kalau bila mana ini sesuai dengan kehendak Allah. Apa tadi? Bila mana sesuai dengan kehendak Allah, maka terjadilah. Kadang-kadang ada sakit yang memang sampai seperti Santa Bernadette Subiru yang menerima penampakan di Lourdes sampai meninggal dia nggak sembuh. Tapi ketika dia meninggal jenazahnya utuh dan begitu banyak mukjizat, ribuan sampai sekarang terjadi mukjizat di Lourdes yang sudah jelas diakui oleh gereja. Mukjizatnya itu tak terhitung. Tapi dia nggak sembuh loh. Apakah berarti apakah nggak ada mukjizat? Ada. Tapi kehendak Allah mengatakan ia harus meninggal dengan begitu supaya betul mukjizat Allah dinyatakan dengan cara Tuhan. Jadi jangan salah berpikir harus begini, harus sesuai kehendak saya. Enggak. Mari kita lebih mempercayakan biarlah kehendak Allah yang terjadi. Kalau Tuhan Allah menghendaki sembuh, itu juga iman kita. Kembali ke iman kita. Pengalaman ibu tadi juga mungkin bisa ditanya lagi gimana bu waktu itu doanya ya. Itu mungkin kehendak Allah untuk dia terjadilah pengalaman sembuh. Dan kita juga memohon itu yang sama juga ya. Nah, jadi saya pikir Bapak Ibu memang betul tadi Romo Damian mengatakan itu salah satu sarana ya Romo ya. Ada begitu banyak sarana-sarana yang lain yang bisa membantu kita ya. Jadi memang karena sudah dinyatakan pelindung kanker itu Santa Peregrinus. Jadi ya itu porsinya di situ. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk semua penyakit yang lain. Kenapa tidak gitu loh. Jadi seperti minyak yang saya bawa dari Yerusalem toh ada juga karunia di situ yang bekerja gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan ya apa saja Tuhan bisa pakai. Bila sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Gitu ya Mama ya. Ya. Oke, saya kira waktu sudah cukup ya Ibu Rosa. Saya satu lagi oke. The last ya. Oke, the last ya. Nama dari mana tadi ya, terus pertanyaan. Saya ini dari Bandung. Kita komunitas Bandung Cancer Society itu kan lintas agama nih Romo. Misalkan nih Romo nih
ini kan kita menderita kanker, salah satunya tadi dibicarakan bahwa minyak itu untuk menderita kanker. Nah, kalau kita memberikan pada teman kita yang beda agama, karena itu kan kita melalui doa kita, keyakinan kita. Kalau misalkan yang muslim gitu loh, kira-kira bagaimana ya? Yang non Kristiani Romo Ya, yang non-Kristiani. beda ya. Beda keyakinan nih Romo. Gimana Romo, ada pengalaman nggak nih Romo? Pengalaman nggak ini? Ini pertanyaan ya, pertanyaan yang bagus itu bagaimana Romo? Apakah keajaiban itu atau mujizat itu hanya untuk orang Kristen Katolik? Ya kan? Ya seperti itu. Sekarang mungkin saya mau bertanya, Yesus atau Allah yang Maha Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi dan udara ini, yang kita percayakan hanya Tuhan Allah, yang kita percayakan hanya Pencipta, Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Apakah itu udara ini hanya untuk orang yang percaya kepada Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Abraham, atau untuk semua udara yang kita hirup ini? Oke. Kalau kita tangkap ya. Kalau gitu, apakah belas kasihan Allah hanya eksklusif kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali terjadi. Perlu iman kepada Tuhan, kepada Allah kalau mau sembuh dengan doa. Tentu doa itu kan tidak mungkin mau doakan supaya tetanggaku ini mati, atau ada doa yang kayak gitu ya? Enggak kan? Itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau doa bilang, tetanggaku supaya mati ya Tuhan, supaya tetanggaku mati, tidak mungkin. Kita berdoa supaya baikan, supaya dapat belas kasih Tuhan dan pengampunan. Jadi untuk agama lain bisa dengan caranya boleh, tapi dengan perantara orang kudus. Ya, harus akui dan harus imani. Kalau enggak juga kan nggak bisa sembuh, karena itu hanya dari Tuhan. Karena kan Romo Robi sudah pasti, kalau kehendak Tuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah. Oke? Saya kira itu jawabannya. Yang terakhir, apakah boleh diberikan? Boleh diberikan? boleh, asal pertama itu berdoa. Apakah sesuai keyakinannya? Karena Allah adalah penyembuh dan belas kasih. Kalau itu dia yakin, bisa. Karena tadi seperti tadi contoh kecil, itu saya buat analogi tadi udara. Ada orang yang tidak percaya pada Allah Abraham, Allah Ishak, kenapa mereka hirup juga udara? Ya kan? Asal kalau kita percaya pada Tuhan, Allah yang penyembuh dengan perantara satu Trinity, bisa. Tapi bukan kita buat itu seperti minyak yang hanya seperti minyak bimoli yang kita beli di toko ya. Tidak boleh. Kita harus diimani yang baik dan benar. Sekarang persoalannya, apakah agama lain bisa? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu. Karena gereja seringkali mengatakan di gereja Katolik, extra ecclesia nulla salus, itu artinya di luar dari gereja Katolik tidak ada keselamatan. Tetapi ada dalam Konsili Vatikan kedua itu bahwa dengan kebaikan pun bisa diselamatkan. Ya. Maka mari, kalau kita berarti tidak boleh kita menutup belas kasih Tuhan dengan agama lain. Bisa. Oke? Ya. Bisa ya. Tapi diberi penjelasannya yang baik. Ya, oke. Ya. Situ ya, mungkin sedikit. Oke, tutup. Ya. Santo Peregrinus ini kebetulan saya sudah sampai di tempatnya, di Forli. Saya pergi ziarah juga. Ya. Di tempat disebut Forli itu dekat Bologna, dekat salah satu provinsi namanya Romanya. Itu sampai sekarang tubuhnya masih utuh. Dari 1235 ya 1345 yang meninggal, tapi tubuhnya tetap utuh sampai sekarang ya, tubuhnya utuh. Ya, terus di sana juga masih ada yang lampu tadi itu yang tadi bilang minyak, yang tradisi minyak tadi, banyak penyembuhan.
sekarang itu orang Filipina yang tangani di situ. Ya, para pastor orang Filipina yang tangani di gereja Forli itu. Jadi gereja Forli. Yang berikut, semoga kalau nanti juga seperti tadi Ibu, terima kasih sudah memberikan testimoni ya. Ada banyak testimoni di dunia, ribuan yang telah disembuhkan, ribuan orang, bukan hanya ribuan, banyak sekali. Banyak sekali yang sudah disembuhkan dengan perantaraan Santo Peregrinus. Tentu dari Tuhan, dari Allah ya, belas kasih Allah, kehendak Allah, tapi dengan perantaraan. Contoh seperti ini seringkali ada orang yang bertanya, kami nggak mau dengan perantaraan, mau doa langsung saja kepada Tuhan. Itu seperti begini, kita mau masuk di perusahaan, maunya kita langsung ketemu dia owner, nggak bisa. Masa engkau mau melamar ke perusahaan langsung ketemu owner? Terus yang manajernya di mana? Nah, terus security-nya belum masuk di security, kok sudah masuk di owner? Itu kalau kita mau buat analogi ya. Maka dengan perantaraan orang kudus itu, karena dekat dengan Tuhan yang sudah dimuliakan, disucikan, maka orang kudus ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Maka kita doa itu supaya dia ini bisik, tolong ya, di samping ini ada sakit, begitu, bisik kepada Tuhan. Mungkin doanya lebih mujarab ya, karena kita ini masih rapuh, masih jatuh dalam segala dosa ya. Orang kudus yang sudah diaku oleh gereja Katolik dan Vatikan ya sudah, itu menjadi perantara bagi kita. Mari kita dengan penuh iman dan harapan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, semoga apa yang kita deritakan itu dapat disembuhkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tepuk tangan untuk Romo Dami yang luar biasa untuk timnya yang sekular ya. Baik, silakan Rosa. Ya, terima kasih luar biasa ya penjelasan dari Pastor Damian, singkat, padat dan jelas. Kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan nanti selesai ini bisa hubungi Pastor Damian langsung ke rumah singgah di BSD. Terima kasih untuk Pastor Robi dan Pastor Damian.